Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, senang sekali saya Tasya Euni bisa kembali hadir menemani waktu istirahat Anda dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting di sekitar kita. Hari ini, Jumat 23 Januari 2026. Jejak kita diawali dengan kabar duka dari Sungai Alalak atas musibah yang menimpa seorang remaja. Selain itu, kita akan melihat luka pada infrastruktur jalan di Sungai Gampa pasca banjir, serta informasi penting soal rekayasa lalu lintas di jantung kota Banjarbaru yang akan dimulai besok. Mari kita buka Jejak Digital selengkapnya. Sobat, kabar duka menyelimuti kawasan Alalak pada Kamis malam kemarin. Seorang remaja berusia 13 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang saat berenang bersama teman-temannya, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan oleh tim pencari di dasar sungai. Kejadian ini jadi peringatan keras buat kita semua, terutama para orang tua untuk lebih ekstra mengawasi anak-anak saat bermain di sekitar sungai. Apalagi dengan kondisi arus yang sulit diprediksi seperti sekarang. Warga Jalan Berangas Raya Kabupaten Barito Kuala digembarkan dengan insiden tenggelamnya seorang remaja di aliran Sungai Alalak. Korban yang diketahui merupakan seorang santri dari pondok pesantren setempat, sebelumnya sedang berenang bersama teman-temannya. Namun saat bermain, korban tiba-tiba tidak lagi muncul ke permukaan. Pendamping santri yang berada di lokasi bilang saat kejadian posisi korban cukup jauh dari jangkauan pengawasan sehingga sulit untuk segera ditolong. Dan posisi yang tenggelam itu posisinya kan di rumah situ ya. Nah, sebab tuh duduk di sana gitu. Duduknya dekat jamban-jamban sana gitu. Jadi halang rumah kita pas pengawasan nggak lihat gitu. Padahal sudah kita jagain gitu. Dan kita kira orangnya tidak berenang karena mandir aja tadi kita lihat. Mendapat laporan tersebut, tim Water Rescue bersama warga sekitar langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Setelah sekitar 20 menit proses pencarian dilakukan, tubuh korban akhirnya berhasil ditemukan tidak jauh dari titik terakhirnya terlihat. Ada sekitar 4 kali penyelaman dan alhamdulillah di waktu kurang lebih 20 menit untuk korban sudah diketemukan, alhamdulillah. Dari titik nol seperti kemarin tidak beberapa jauh, sekitar 0 sampai 5 meter. Jadi titik akhir ditunjukkan. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk proses pemakaman. Atas kejadian ini, masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai diimbau untuk lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak. Terlebih saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama mengingat arus sungai yang seringkali tidak terprediksi. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Banjir memang sudah mulai surut, tapi masalah baru justru muncul di Sungai Gampa, Banjarmasin. Sepekan terendam banjir, infrastruktur jalan utama di wilayah tersebut kini dalam kondisi yang memprihatinkan. Jalanan hancur dan dipenuhi lubang yang cukup dalam, sehingga sangat membahayakan pengguna jalan. Warga sangat berharap ada perbaikan cepat dari pemerintah, biar mobilitas dan ekonomi warga gak ikut lumpuh lebih lama. Pasca surutnya genangan banjir, kerusakan jalan di kawasan Sungai Gampa, Banjarmasin kian terlihat nyata. Jalan lintas pemukiman yang terbuat dari konstruksi semen ini tampak pecah dan terbelah di sejumlah titik. Lubang-lubang besar di tengah jalan kini kerap terisi air dari luapan sungai yang berada tepat di sampingnya. Pengendara harus ekstra waspada karena permukaan jalan yang licin dan berlubang sangat beresiko menyebabkan terprosok atau tergelincir. Menurut warga setempat, kerusakan ini sebenarnya sudah terjadi hampir 1 tahun lamanya. Namun, karena tak kunjung mendapat sentuhan perbaikan, akibat banjir jalan semakin rusak.
Lihat kena kau lewat semalam tuh, kalau pas patah tuh kena kau lewat bukan sini, tapi di seberang tuh ada jalan, lalu jalan di seberang tuh yang terpakai ke sana. Kalau jalanan di situ putus, ya Pak, maka penjamin keluar talos, karena di sini gawian. Sedikitnya 160 kepala keluarga yang bergantung pada satu-satunya akses jalan ini untuk beraktivitas sehari-hari. Ketua RT setempat bilang pihaknya sudah sering mengusulkan perbaikan namun belum ada realisasi. Saya kepada pemerintah Kota Banjarmasin agar memperbaiki jalan rusak-rusak, terutama sekolahan kan hanya beberapa hari dapat sekolah, halamannya tuh calap, ke sini juga halaman tuh masih calap halaman sekolah. Warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin segera mengalokasikan anggaran darurat untuk perbaikan jalan. Mengingat jalan ini penting untuk kegiatan perekonomian dan pendidikan di wilayah tersebut. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Buat sobat yang sering lewat Bundaran Simpang 4 Banjarbaru, tolong simak informasi ini ya. Mulai besok Sabtu 24 Januari, Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banjarbaru akan memberlakukan uji coba rekayasa lalu lintas. Tujuannya untuk mengurai kemacetan yang sering bikin pusing di pusat kota, terutama arus dari arah Martapura. Jadi, jangan kaget ya kalau besok ada pengalihan arus. Tetap patuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan biar perjalanan Anda tetap lancar. Langkah tegas diambil petugas gabungan untuk mengurai penumpukan kendaraan di titik terpadat Kota Idaman. Dalam skema terbaru, arus kendaraan dari arah Jalan Ahmad Yani Martapura akan dialihkan menuju Jalan PM Nor. Pengendara dari arah Martapura yang hendak menuju Jalan Mistar Cokrokusumo maupun Jalan Ahmad Yani Banjarbaru kini tidak lagi diperbolehkan langsung memutari Bundaran Simpang 4. Masyarakat akan diarahkan melalui sejumlah titik putar balik atau U-turn yang telah ditentukan berdasarkan jenis kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menyebut, volume kendaraan saat ini sudah hampir melampaui kapasitas jalan dengan rasio kepadatan mencapai 0,9. Kepadatan di Simpang 4 Banjarbaru ini kan cukup tinggi ya. Jadi kalau isi rasionya itu sudah mencapai 0,8 sampai 0,9. Upaya pemerintah ini mendapat respon positif dari pengguna jalan. Penataan ulang arus lalu lintas dinilai sudah sangat mendesak, mengingat kemacetan panjang sering terjadi pada jam berangkat dan jam pulang kerja. Ya, kalau karena istilahnya itu karena harus kita ikut supaya kelancaran lalu lintas ya kita ya setuju aja, karena itu harus ada yang menentukan, ada yang mengatur, itu berarti kita harus patuh pada yang mengatur. Selain rekayasa jalan, petugas juga mengingatkan para pelaku usaha di sekitar bundaran untuk tidak membiarkan konsumen parkir di bahu jalan. Uji coba ini akan dimulai Sabtu pagi pukul 8 WITA dan akan terus dievaluasi hingga menemukan formula terbaik untuk kelancaran lalu lintas Banjarbaru. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 3 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari kehilangan nyawa di sungai, derita infrastruktur pasca bencana, hingga upaya mengurai kemacetan di Kota Idaman. Pesan kami untuk Sobat Kompas TV Banjarmasin, tetaplah waspada saat berkendara dan jaga keselamatan keluarga Anda, terutama saat beraktivitas di dekat air. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital. Saya Tasya Uni, sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya.